Satu tablet obat mungkin lebih manjur juga ketika kita menyapa hai ataupun gimana kabarnya gitu kan. Sepertinya saya harus sering-sering jenengan healing biar semakin semangat. Oke, Mbak Lila saya tahu mungkin bahasanya mertake. Mertake. Nggak ngerti, orang Sumatera nggak ngerti. Mertake. Mertake apa itu, Mas? Mertake itu yuk di pojok bahwa kita harus bisa ngepake bahasa Jawanya. Ngepake kapan kita itu mengatakan ya sesuatu yang tidak menyakiti mereka. Empan papan. Menarik. Dan ini juga perlu care juga, maksudnya peduli lebih aware juga. Bukan berarti ketika dia relapse nggak boleh menyebut istilah ini. Ketika dia nggak relapse boleh enggak. Tapi kita harus menyampaikan mau dia relapse apa enggak. Sebisa mungkin tetap menggunakan istilah yang akhirnya yang tidak ramah. Membuat mereka yang stresor juga. Kadang-kadang kan juga kalau misalnya istilah jelek antara teman-teman sendiri kan otomatis wajar sesama teman. Tetapi kan kalau udah nggak terlalu akrab tiba-tiba dibilang jelek ngamuk itu tidak hanya terjadi pada orang-orang yang atau teman-teman yang dalam tanda kutip tadi. Tapi gini, apa yang dilakukan masyarakat atau idealnya yang dilakukan masyarakat terlepas dari edukasi atau pendidikan yang dilakukan oleh teman-teman Yakum atau komunitas-komunitas lain seperti kalau di Gunung Kidul ada yang namanya Imaji itu juga melakukan sosialisasi lah sebenarnya hanya menyampaikan kabar dan juga bahkan mereka sempat melakukan rescue beberapa teman yang mengalami itu. Apa yang kemudian harus dilakukan secara bersama-sama? Saya mungkin sebelum melakukan kegiatan secara bersamaan, saya juga di awal mau menyampaikan dulu ketika pendampingan ini kan setelah kita dampingi secara dampingan sendiri individu, kita dampingi keluarga dan setelah penerimaan keluarga bagus, otomatis kan di situ ada pendampingan kontrol obatnya, betul. Aktivitas produktifnya gimana. Ketika kita mengasesmen salah satu dampingan misalnya dari Gracia, kita pasti ada individual plan dari petugas lapangan mendampingi itu bersama kader kan ada di desa itu ada kader kesehatan jiwa. Kader kesehatan jiwa itu yang jadi tangan pusat rehabilitasi Yakum ketika di lapangan. Mungkin dari saya di Gunung Kidul kan terbatas waktunya betul. di Gunung Kidul standby di Gunung Kidul. Dan untuk memantau teman-teman yang di desa ini ada kader nih masing-masing padukuhan dan ada kader desa juga, kader kesehatan jiwa khusus desa. Nah, itu nanti pemantauannya lewat kader ketika dari obatnya apakah sudah rutin. Nah, kalau misalnya kurang rutin apa yang dilakukan? Misalnya butuh obat ataupun obatnya udah habis dibantu untuk rujukan ke puskesmas gitu. Terus yang kedua tadi setelah melakukan pendampingan itu tadi baik dari kader maupun dari Yakum sendiri, kita ada kelompok swabantu. Itu kalau istilah kita self help group. Nah, itu kita biasanya menyebutnya supaya nggak terlalu susah. Jadi kita menyebutnya kelompok swabantu. Itu ada pertemuan sebulan sekali untuk keluarga dampingan kita. Tidak hanya dampingan, ada keluarga, ada kader, ada perangkat desa. Dan kita juga sudah melibatkan tetangga sekitar untuk datang di sana setidaknya melihat apa saja sih yang yang dirasakan. Itu kan kelompok sharing ya. Keluarga ini sharing tentang ini pengobatan saya begini, Mbak. Dampingan ini obatnya macet di sini karena ini. Mungkin kan banyak kasus juga yang ditemui. Ini mungkin kendalanya aktivitas produktif. Dia kok nggak bisa aktivitas produktifnya. Kalau ini kegiatan sosialnya macet di sini. Nah, di situ kan secara nggak langsung masyarakat yang bergabung itu melihat, oh iya ya, ternyata mereka dari Gracia tidak hanya berdiam diri juga di rumah, tetapi keluarga juga memantau. Dan saya rasa itu jadi kekuatan
kekuatan kelompok ini. Dan memang seharusnya ketika ada persoalan besar, memang sepertinya budaya Indonesia itu ya harus gotong royong seperti itu. Iya. Dari sekian banyak, sebelumnya ada berapa desa sih yang sudah? Kalau di Gunung Kidul sendiri fase 1 dari 2016 sampai 2021 ada di satu kecamatan itu di Desa Siraman, Kelurahan Siraman, Kelurahan Karangrejek, Kelurahan Duet, dan Kelurahan Mulo. Itu yang Kecamatan Wonosari. Itu yang Kecamatan Wonosari. Kenapa milihnya Wonosari? Karena itu tadi kita selalu karena bekerja sama lintas sektor juga, selalu melibatkan dinas kesehatan, dinas yang terkait. Ya. Jadi kita direkomendasikan ini di Wonosari dari secara data ODGJ-nya yang tertinggi tahun itu berdasarkan data ODGJ yang tertinggi direkomendasikan ini wilayah ini. Setelah sekian tahun bergiat di Gunung Kidul di satu kecamatan ini, bagaimana respon pemerintah daerah dan juga dinas terkait? Ya, pemerintah daerah karena kita mungkin lebih seringnya di desa, kita berbicara di desa dulu, dan kebiasaan di desa yang sudah kita temuin juga dari awal dan sebelum. Ya, seperti yang di awal-awal itu juga kalau terkait dengan hambatannya ketika kita berbicara kesehatan jiwa nih dari desa, mungkin Mbak, saya belum kalau itu masuk apa sih? Kita khusus kesehatan jiwa nggak ada kebijakan. Banyak khusus kesehatan jiwa tidak ada kegiatan. Itu nanti anggarannya masuk apa gitu. Banyak karena itu tadi belum memiliki pemahaman kesehatan jiwa. Kan kesehatan jiwa, disabilitas itu nggak hanya disabilitas fisik, Mas. Ketika misalnya kita berbicara, makanya kenapa kita mengangkat disabilitas psikososial ini, karena dari kebijakan mereka bisa masuk disabilitas psikososial. Iya, untuk penganggaran masuk misalnya dibilang nggak ada anggaran, ya anggaran kalau untuk kegiatan di desa bisa diambilnya anggaran disabilitas. Artinya bahwa mereka sebenarnya itu responnya sangat positif. Hanya kemudian mereka belum paham apa yang kemudian bisa untuk agamanya membiayai kegiatan terkait itu toh. Dan itu Mas, sebenarnya itu tadi yang terjadi di lapangan, otomatis di desa pasti sibuk dengan agenda masing-masing. Iyalah, apalagi sekarang banyak rasulan. Nah, betul. Dan ketika kita belum ada hasil yang baik, maksudnya belum ada, kalau misalnya tadinya yakum gitu-gitu aja, mungkin desa juga nggak mengincar, nggak akan gitu-gitu aja. Iya. Tapi ketika melihat, ternyata warga yang ini bisa bahasa Inggris ternyata. Bisa mengajar bahasa Inggris ternyata. Kalau yang ini bisa menjahit ternyata. Nanti maksudnya. Maksudnya, akhirnya potensi warga itu tuh ngerti saya maksudnya. Jadi mana yang memiliki prestasi, mana yang memiliki skill. Dan itu sebenarnya mempermudah desa juga untuk mengidentifikasi potensi warganya. Yes. Betul ya? Wow. Ternyata tidak, artinya ini tidak hanya sekedar rehabilitasi bicara tentang kesehatan jiwa. Enggak, karena itu tadi kalau kita hanya untuk berbicara secara formal kesehatan jiwa ini hanya sosialisasi edukasi aja ya. Sampai mana sih pengetahuan, Mas? Dari sekian banyak desa itu, ada nggak sih yang paling sulit? Dari semua desa saya pasti punya karakter masing-masing. Ya, punya karakter masing-masing dan punya kelebihan masing-masing juga. Kadang-kadang di beberapa desa itu dia untuk penganggarannya susah, tetapi dia menyediakan ambulan desa. Ambulan desa setiap kegiatan difasilitasi. Saya bisa membayangkan bagaimana teman-teman dari Yakum ini mengerjakan sebuah proyek. Harus melihat potensi desanya sih, apa yang kemudian apa yang kemudian bisa kita gunakan bersama, terus apa sih kekurangannya lalu diselesaikan bersama. Ini mirip dengan apa yang dilakukan teman-teman di pemberdayaan desa sebenarnya. Hampir mirip. Hanya ini lebih fokus pada disabilitas psikososial.
Dan itu ketika kita pengenalan program, apalagi kan ini di wilayah baru, di kecamatan baru kan dari 2022 ini mengembangkan wilayah di kecamatan. Tambah lagi desa. Beda kecamatan atau sama? Beda kecamatan. Karena kita pikirnya udah berjalan dari 2022 di Kecamatan Playen, Desa Ngunut dan Desa Gading. Saya Gading sama Ngunut. Besok saya bantu pokoknya. Harus ya Mas. Tak gedornya ini teman-teman dari Yakum. Saksinya di YouTube-nya ya. Oke, lanjut. Iya, itu sebelum kita masuk ke sana juga kita bukan hanya mengenalkan program saja, tetapi kita kayak pendekatan pacaran gitu loh Mas. Kita mengenali desa, kekuatan desa apa yang sudah ada, kelemahannya apa. Nggak hanya di desa, di puskesmas, layanan yang sudah tersedia apa sih? Terus di kecamatan yang sudah tersedia apa? Kalau kita nggak selalu menuntut ini harus bagus di awal-awal, nggak harus bagus dulu. Justru ketika udah pengenalan di awal kelihatan semua, nah baru kita tahu apa yang perlu kita garap secara bareng-bareng ke depannya. Untuk mendapatkan kader yang kemudian menjadi bisa mengumpulkan teman-teman yang berada di Swabantu misalnya, itu sulit masyarakatnya. Kalau mendapatkan kader Mas, biasanya kalau kita merekrutmen kader, kita dipermudah dengan rekomendasi dari desa. Iya, karena kan otomatis. Selama ini orang yang ditunjuk oleh desa, oke. Bantu ngomong sama lurahnya kalau. Iya, kalau untuk kadernya sendiri karena di desa pasti ada untuk slot penganggaran kader otomatis kader. Sudah ada. Dan itu saya rasa juga potensinya ketika nanti penganggaran ini sudah ada, otomatis mereka secara otomatis mereka akan bekerja sesuai dengan sistem ataupun apa yang direncanakan oleh teman-teman dari Yakum. Dan ada mungkin beberapa juga yang kader itu yang belum termasuk dari kader desa. Jadi semacam relawan. Semacam relawan ini yang mungkin yang kemarin-kemarin belum dianggarkan, dia belum ada kader posyandu, nggak masuk di kader apapun. Tapi itu berbasis desa. Kalau misalnya ada sebuah komunitas yang sebenarnya mereka menginginkan sesuatu kegiatan yang berbeda dari apa yang selama ini dilakukan, itu bisa nggak sih bergabung dalam Swabantu itu walaupun berbeda desa? Saya rasa kita sangat terbuka Mas, karena kesehatan jiwa itu di kegiatan SHG kita setiap bulan itu tidak hanya membatasi hanya Desa Mulo saja, karena hanya di Kecamatan Wonosari saja yang bergabung. Enggak, ketika misalnya di pelatihan itu semakin banyak orang yang datang, saya rasa kami rasa itu sangat memiliki potensi yang luas untuk mengedukasi ataupun memberikan pemahaman kesehatan jiwa untuk kalau masyarakat. Misalnya ternyata mungkin setelah melihat podcast ini ataupun mungkin sudah pernah mendengar tentang keberadaan Yakum dan teman-teman kalau di Gunung Kidul itu Imaji, itu tuh kalau misalnya dari kelurahan lain yang tidak dalam proyeknya Yakum, apakah mereka bolehlah sekedar ya Bu, kami dibantu misalnya. Karena itu tadi Mas, karena di dalam proyek itu pasti kita ada selalu fokus ke dampingan ini. Tetapi kalau untuk misalnya ke wilayah lain, mungkin kalau itu tadi keterbatasan SDM juga. Karena itu tadi mungkin untuk 2 orang SDM ini mungkin supaya ini fokus dulu, setelah misalnya nanti fokus pendampingan. Sebagai pilot project lah istilahnya. Yang kemudian seandainya ternyata desa lain itu berminat untuk bergabung, malah kita tinggal mengeksekusinya. Yes. Mereka sudah siap dan lain sebagainya. Menarik. Banyak sekali sebenarnya yang pengen saya tahu tentang kegiatan sing wirawiri Gunung Kidul, beritanya Yakum, tapi tetap semangat teman-teman. Yes. Barangkali ini satu kesempatan yang selama ini saya tunggu-tunggu untuk bisa ngobrol dengan teman-teman Yakum. Yes. Adakah yang ingin disampaikan?
Kalau saya sendiri secara sebagai pendamping masyarakat, mungkin karena kita rehabilitasi berbasis masyarakat, saya mengajak semua masyarakat baik yang sekarang belum tersentuh oleh Yakum maupun udah tersentuh oleh program yang lain, karena pada intinya rehabilitasi berbasis masyarakat ini ataupun tentang mengedukasi kesehatan jiwa ini tidak hanya tugas salah satu lembaga saja. Betul. Banyak stakeholder yang bisa semakin banyak orang yang memiliki keinginan dalam mengembangkan program ini semakin bagus. Jadi itu berarti menunjukkan bahwa kita semakin aware tentang peningkatan pemahaman kesehatan jiwa, gitu. Dan yang harus dilakukan seperti apa sih? Itu tadi seperti kalau misalnya dari hal kecil saja, ketika mungkin ada tetangga kita yang dari habis dari rumah sakit jiwa atau kita jangan membatasi diri dulu. Seenggaknya kita say hello dulu saja udah sangat mengobati mereka. Betul. Itu obat yang kalau orang sangat manjur sini saja. Mungkin bahasanya mertake. Nggak ngerti, orang Sumatera nggak ngerti. Mertake. Mertake apa itu, Mas? Mertake itu menjenguk, menyapa. Ya, kalau misalnya menjenguk kan kita yang berkunjung ke rumah. Tapi kalau misalnya kadang-kadang kan teman-teman bisa keliling kemana, di situ kan seenggaknya ada menyapa. Say hello saja udah obat loh, Mas. Enggak betul. Dibandingkan obat dari salah satu tablet obat mungkin lebih manjur juga ketika kita menyapa. Hai, ataupun gimana kabarnya? Sepertinya saya harus sering-sering jenengan say hello biar semakin semangat. Oke, Mbak Lila, saya tahu bahwa banyak sekali yang bisa kita obrolkan menjadi diskusi kita terkait dengan kesehatan jiwa. Karena memang ini menjadi salah satu concern masyarakat Gunung Kidul juga terkait dengan kesehatan jiwa. Hanya mungkin pemahamannya yang belum kompak atau mungkin masih dengan persepsi yang berbeda yang memang harus harus hadirlah orang-orang seperti jenengan yang kemudian bisa mengedukasi kami di Gunung Kidul. Yes. Capek nggak sih, Mbak? Enggak. Maka teman di pojok, hajar mereka sampai capek. Tetap di pojok saja.